Hari ini Senin tanggal 17 Juli tahun 2023 bertempat di Hotel Sang Ratu Jambi. BKKBN Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan sosialisasi pengembangan promosi kesehatan reproduksi untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan pada remaja dan ibu berisiko bagi penyuluh keluarga berencana. Peserta terdiri dari 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Muara Jambi, Batanghari, dan Kota Jambi. Tema yang sangat relevan dibahas bersama narasumber yang sangat keren, yaitu Dr. Nirwan SPOG. Yang belum menentukan 3,2% dan belum memutuskan sekitar 3,5%. Yang banyak itu hampir 50%, 49,3 atau kurang 0,7 lagi, itu mereka tidak ingin anak lagi. Dan yang disteril hanya sedikit kasusnya. Yang kepingin mereka sudah usia di atas 35, multiparitas, ya. Mereka pingin disteril itu hanya 3,9. Memang saya lihat selama saya berpraktek, saya jarang itu menemukan ada ibu-ibu, mungkin seusia ibu-ibu ini 35 tahun ke atas, dokter izin saya kepingin untuk bisa disteril sampai KI pada tahun 2017. Itu kita bisa lihat, mungkin ibu bisa lihat di sana, ingin anak segera itu tadi 16,7%. Yang ingin punya anak kemudian itu 21,9%. Basic dari kepintaran ilmu pengetahuan itu memang harus diiringi dengan ilmu agama, ya. Jadi kita tidak bisa menutup mata kalau orang pintar itu, kalau dia juga harus punya agama yang baik, ya. Tapi ini saya jawab pertanyaannya Pak Rozi. Kalau saya dulu Pak diajarkan ketika saya menjadi seorang dokter di Lampung, ya, di Unila saya sekolah, sampai saya jadi spesialis di Brawijaya Pak, ya. Itu yang paling berkesan dengan saya. Sampai saat ini guru-guru saya itu, senior-senior saya itu mengatakan begini Pak, kita itu hidup bukan cuma mencari uang, ya. Kita itu hidup bukan hanya mencari uang. Jadi kita itu hidup itu dengan beragama. Karena ibarat ilmu padi, sama kita apa yang kita tanam, ya, itulah yang akan kita tuai. Ya, apa yang akan kita tanam, itu yang akan kita tuai. Kalau saya ingat pesan guru saya itu, sampai sekarang saya selalu menginginkan ke diri saya. Ya. Saya balik lagi ke ilmu yang pertama saya pelajari ketika saya dulu belajar agama. Saya sekolah di Al-Azhar Jambi, Sungai Kambang ini, saya sekolah di sana. Ya, itu yang saya ingat sampai sekarang. Setelah roh itu ditiupkan, ya, roh itu dari ditiupkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di saat itu juga tanda kehidupan sudah dimulai. Artinya, kalau kita ini kan dengan ilmu pengetahuan. Kalau saya nih ketemu dengan pasien, udah saya lihat itu, jangankan bayi Pak, ya, jangankan saya melihat bayinya, asal ada kantong kehamilannya aja, kantongnya aja. Kan jadi kalau secara aspek klinis nih Pak, ya, ini saya beritahu, kalau orang hamil itu tidak serta-merta tiba-tiba dia tidak haid 1-2 bulan dia hamil, dan tak mungkin gitu ya. Kadang ada orang yang tidak haid itu dia bukan hamil, tapi dia amenorrhea. Ya, mungkin kalau ibu-ibu tahu amenorrhea itu gangguan haid kan. Nah, kalau dia sudah positif beta HCG-nya di tes pack dia positif, dia hamil kan. Nah, hamil itu prosesnya panjang Pak. Jadi hamil itu prosesnya bukan serta-merta langsung hamil. Pasti dia pertama kali itu tuh ada penebalan DESI2. Ini secara teori nih, secara teori. Setelah ada penebalan DESI2, dia nanti terbentuk kantong kehamilan. Ada implantasinya di sana. Kemudian nanti kita bisa melihat berikutnya ada fetal pole, ada bibit jantung janin, ya.
Saya Pak Rozi sampai sekarang insya Allah mungkin sampai nanti saya sampai kapanpun lah saya jadi dokter yang selalu saya pegang, mulai sudah ada kantongnya aja ya, itu saya tidak akan pernah mau gugurkan kecuali secara teori ya, kantong itu tidak tumbuh dan berkembang sampai batas waktu yang kita tentukan, misal 14 minggu. Ini kalau teori saya nih ya, 14 minggu saya kehamilannya kita evaluasi, kantongnya tidak ada isi, itu beda, itu namanya genetic ovum, itu kehamilan kosong ya. Tapi sejak dia ketemu dengan saya sampai nanti kalau evaluasi saya sudah batasnya sudah jelas nih secara teori ya, ini kan saya belajar agama sama belajar ilmu dunia nih Pak, ilmu kedokteran. Kalau sesuai dengan teorinya ya udah, kita bisa tarik kesimpulan ini adalah bayi yang tidak berkembang atau kehamilan tidak berkembang, berarti ovum. Secara klinis ya itu memang kita harus akhiri. Kenapa? Karena itu cuma kantongnya aja yang berkembang, bayinya tidak ada, dan itu akan beresikokan terjadi perdarahan pada ibunya. Itu aspek kesehatan Pak. Tapi kalau aspek daripada agamanya, kalau sudah mulai ada kantongnya aja ini, itu saya tidak akan mungkin mengakhiri. Saya tidak akan mau melakukan tindakan bukan abortus ya, kuretase. Nah, kuretase. Jadi memang pembawaan itu Pak, kalau cara menyikapinya tergantung dari orangnya masing-masing Pak. Balik lagi kita harus tahu dari agama, balik lagi ke sana. Jadi tergantung bagaimana orang. Saya tidak bisa mengatakan orang dari orang yang seperti ini, tak bisa, karena itu adalah pola didik di rumah, pola didik, pola asuh dari orang tua. Jadi orang yang menjadi dokter yang baik ya pasti saya rasa kita harus belajar agama yang baik, dan itu memang harus dibawa dari pendidikan kita dari rumah. Itu pertama, itu jawaban saya itu Pak. Sehingga kalau secara Bapak tanya, saya tergantung klinis Pak, saya tergantung klinis. Saya belajar secara teori itu sudah ada pemetaannya, sudah ada penelitiannya, sudah ada teorinya, bahkan sudah ada jurnalnya. Kita belajar dari situ. Kalau batasan itu lewat, ya kita berbicara dengan teori. Tapi kalau secara moral, balik ke pribadi orang masing-masing. Itu satu. Kemudian menjawab pertanyaan Bapak yang ketiga ya. Nah, untuk Pak Rozi, batas usia orang 35 tahun kata Bapak. Ya, saya juga tanya kok dapat pasien yang memang dia misalnya dia baru menikah, dia menikah usia 25 tahun Bu, usia subur kan itu kan, pasangan 25 tahun itu pasangan usia subur kan, tapi belum dikaruniai anak, dia 10 tahun kemudian dikaruniai anak, misalnya seperti itu. Terus apakah saya takut-takutin dia? Kalau ini gini, oh tidak begitu. Kita menjadi dokter itu bukan hanya belajar secara pintar. Ya, yang tadi kata Ibu Yuni, simpati, empati, itu kita harus tahu. Jadi jadi tenaga kesehatan itu menurut saya seni Pak. Jadi dokter itu seni. Ya, ilmu pengetahuan yang dikombinasikan dengan bagaimana kita kebiasaan kita sehari-hari, budaya, adat, dan agama, bakti, simpati kita kepada pasien. Kalau saya tetap memberitahukan edukasi namanya. Edukasinya begini, ibu dengan usia hamil 35 tahun, resiko yang terjadi pada ibu yang menikah memang di atas 30 tahun, yang baru hamil di 35 tahun, pasti akan saya sampaikan. Karena itu adalah ilmu yang saya pelajari Bu. Tidak mungkin saya tidak menyampaikan. Mungkin sudah cukup, kita mengucapkan terima kasih dan kita aplaus sekali lagi untuk Bis notaris seporsi. Stop. Satu, dua, tiga. Makasih. Satu, dua, tiga. Oke.
Ini teman lama ya? Bernostalgia. Oh, satu alumni ya? Wah, alhamdulillah. Ini nggak makan ya? Udah Bu, piringnya lah diambil orang. Oh. Halo Mas. Hai, apa kabar? Muara Jambi. Siap. Sudah kenyang perut kami. Alhamdulillah. Naik keren. Hari kapan ajaran? Ajaran kapan? Makan, Mbak. Hai, cantik. Mbak Tayang, alhamdulillah hari ini kami sudah melakukan pertemuan. Kehamilan yang tidak diinginkan. Anak genrenya mana ya? Anak genre. Ini Mak Gendri. Iya, mak genre ini. Ya. Apa kabar semuanya? Makan Bu. Ini, Don. Apa kau lari?